Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cilmi. Di kali ini ya kita bahas tentang teknik analisis data. Jadi teknik analisis data ini eh, ngebaca ngebaca data. Nah, ini nanti pakai yang namanya SPSS gitu, bisa nih. Nah, terus teknik analisis data di sini ada 12 macam. Yang pertama yaitu uji C kuadrat ya. Uji C kuadrat ini tuh analisis data uh, untuk yang tipe permasalahan yang X-nya itu 1, Y-nya itu 3. Jadi tekniknya 1, masalahnya 3 gitu. Jadi contohnya aja kayak teknik humor untuk masalah mana kursornya. Teknik humor untuk masalah cemas, stres, sama frustasi kayak gitu. Terus yang kedua yaitu ada korelasi Spearman range gitu ya kan. Jadi ini tuh satu teknik untuk satu masalah. Nah, ngukurnya tuh pakai skala semantik. Skala semantik tuh skala yang tinggi, rendah, sedang itu kayak gitu. Nanti si konseli disuruh menentukan dia tuh berada di tingkatan mana masalahnya. Kayak misal masalahnya itu misal apa ya, minder. Jadi seberapa minder kamu, tingkat minder kamu tuh gimana, tinggi, rendah, sedang gitu. Terus yang ketiga yaitu ada korelasi product moment. Ini tuh hampir sama korelasi Spearman ini, tapi kalau yang product moment ini pakai rating scale. Jadi skalanya tuh udah bentuk angka, udah kayak 1, 2, 3, seberapa minder. Dari 1 itu minder banget, 3 itu gak minder sama sekali. Nah kayak gitu. Kalau ini tadi kan pakai tinggi, rendah, sedang, kalau ini udah pakai angka gitu. Terus yang ketiga yaitu ada yang keempat ya, ada korelasi ganda. Nah, korelasi ganda balik kan ini tuh mencari hubungan gitu kan. Mencari hubungan ganda itu yang dimaksud ini. Si tekniknya tuh ada 2 gitu. Jadi untuk mencari hubungan antara 2 teknik ini dalam menyelesaikan satu masalah. Jadi kayak misalnya aja teknik yang dipakai itu empowerment sama biblioterapi. Nah, empowerment sama biblioterapi kan masih dalam satu teori, yaitu teori feminis gitu. Nah, kan nyari hubungannya ya. Jadi ada nggak sih hubungan antara empowerment sama biblioterapi dalam mengatasi minder gitu? Oh, ternyata ada hubungannya. Mereka tuh sama-sama memberi kekuatan. Kalau empowerment tuh kekuatannya itu dicari dari dirinya sendiri, tapi kalau biblioterapi dari baca buku tadi terus akhirnya kan dapat moral value. Nah, itu yang jadi kekuatan kayak gitu. Nah, terus yang ke berapa? Kelima ada regresi ganda. Hampir sama kayak korelasi ganda, cuman di sini tuh bedanya dia 2 teori dan nggak nyari hubungan ini loh, apa sih, X1 X2, nggak mencari hubungan tekniknya. Jadi kayak ya wis berdiri sendiri si teknik-tekniknya ini. Contohnya pengaruh teknik empowerment pada teori feminis sama teori changing one language pada teori LGBT dalam mengatasi minder gitu, kayak gitu. Terus yang keenam yaitu uji T atau one sample t-test. Nah, di sini kan ada X1 Y1, X2 Y2. Baru ini menandakan ada 2 kelompok gitu loh. Bisa aja ini tuh ngetesnya tuh untuk kelompok pretest sama post-test, nanti hasilnya kayak gimana. Bisa juga kelompok ini tuh kelompok eksperimen, ini kelompok kontrol, nanti hasilnya kayak gimana gitu ya. Nah, kalau misal kita membandingkan, oh ya, UJT itu fokus untuk membandingkan ya antara ini sama ini gitu. Jadi ntar kata jadi apa ya, kalau misal kita pakai yang kelompok eksperimen sama kelompok kontrol, di sini tuh kelompok kontrolnya tuh benar-benar gak diberi bukan action ya, gak diberi treatment. Kelompok kontrolnya benar-benar gak diberi treatment, jadi kayak benar-benar dibiarin gitu loh.
gitu. Nah, UJT ini hampir sama-sama linear sederhana. Cuman kalau di sini kelompok kontrolnya itu diberi treatment tapi nggak sedalam kelompok eksperimen pemberian treatmentnya. Kayak misal kelompok kontrol di sini itu cuma diberi assessment aja, tapi kalau yang eksperimen di sini benar-benar diberi sampai treatment gitu, sampai ya diberi obat itulah. Kayak misalnya tuh A2 ini ibaratnya gini. Kalau di sini kelompok kontrolnya itu cuman enggak. Oh ya, kalau di sini tuh kelompok kontrolnya tuh datang ke dokter, diperiksa wes gitu. Tapi kalau di sini kelompok kontrolnya itu cuma datang tok, gak diperiksa, gak diberi obat gitu. Kayak gitu. Nah, terus kalau di sini tuh kelompok eksperimennya ya diperiksa, ya diberi obat gitu. Terus kalau di sini ya diperiksa, ya diberi obat, tapi kelompok kontrolnya enggak diapa-apain sama sekali. Kalau di sini kelompok kontrolnya masih diperiksa kayak gitu. Terus uji beda dua variabel bebas gitu ya kan. Uji beda dua variabel bebas. Jadi gini, kan uji beda ya, karena dia itu uji beda, nanti itu ada gini, teknik satu untuk mengatasi masalah satu, ada kelompoknya gitu loh. Terus teknik satu untuk mengatasi masalah dua, teknik ini untuk mengatasi masalah 1 dan 2. Nah kayak gitu nanti. Ya kayak gitu. Nah sama kayak ANOVA 1 jalur ini, tapi kebalikannya. Kalau ini kan yang X1 untuk beberapa Y ini, tapi kalau ini tuh Y1 untuk beberapa X gitu. Ya kayak gitu. Misalnya aja ini contoh kasusnya ya. Contoh kasusnya itu pecandu narkoba. Kita selesaiin pakai hipnoterapi, desensitisasi sistematik, sama aversi. Nah nanti bakal ada 4 kelompok. Jadi kelompok pertama itu isinya apa tadi yang pertama, hipnoterapi untuk pecandu narkoba. Terus ini desensitisasi sistematik untuk pecandu narkoba. Terus aversi untuk pecandu narkoba. Terus yang kelompok satunya itu kayak semua treatment untuk satu masalah, kayak berarti hipnoterapi, desensitisasi sistematik, sama aversi untuk pecandu narkoba kayak gitu. Nah terus kalau ANOVA 2 jalur ini itu X1, Y1, X2, Y2, berarti kan ini teknik beda. Ini ya, ini sama ini berarti sama-sama tekniknya itu beda. Terus permasalahannya itu beda gitu kan. Jadi contohnya tuh kayak gini. Tekniknya pakai itu token ekonomi, yang ini pakai token ekonomi, yang ini tuh untuk pecandu enggak, yang ini tuh pakai reinforcement positif. Terus yang Y1 ini tuh stres, yang Y2 itu stres loh. Katanya Y1 sama Y2 nya itu beda. Kok sama-sama stres? Iya sama-sama stres, tapi penyebabnya tuh berbeda. Yang ini tuh karena itu dia tuh kecanduan ngelem sampai akhirnya stres. Terus kalau yang ini, mana kursornya? Kalau yang Y2 ini dia itu stres karena kecanduan miras kayak gitu. Nah jadi ini token ekonomi untuk mengatasi stres yang disebabkan oleh kecanduan ngelem. Terus ini itu reinforcement positif untuk mengatasi stres karena kecanduan miras kayak gitu. Nah nanti dicari nih mana yang paling efektif. Apakah token ekonomi itu lebih efektif untuk stres, apakah reinforcement itu lebih efektif untuk stres gitu. Terus nah lanjut lagi, kalau Wilcoxon itu untuk menganalisis data yang berdistribusi normal. Nah maksud berdistribusi normal itu jumlah kelompok eksperimen sama kelompok kontrolnya itu
sama gitu. Nah minimal standar kelompok itu 8 ya. Nah terus kalau Whitney ini tuh untuk ngeanalisis data yang tidak berdistribusi normal, berarti jumlah kelompok eksperimen sama kelompok kontrolnya itu berbeda. Nah dari semuanya yang kayak ini tadi tuh harus berdistribusi normal. Jadi kalau salah satu dari mereka ini enggak normal ya, ini pakai uji ini gitu, Whitney. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.